Halo semua, kembali lagi di channel gue Charles Project. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih kepada kalian telah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini di vlog gue akan menceritakan tentang owner experience atau pengalaman pribadi gue merawat sebuah mobil yang gue pakai untuk kegiatan sehari-hari. Simak terus videonya teman-teman, jangan di skip-skip. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Nissan X-Trail T31 manual transmission tahun 2008 ini adalah mobil yang menemani gua di 6 tahun terakhir untuk beraktivitas sehari-hari. Mesin ini berkapasitas 2000 cc, menghasilkan tenaga 103 horsepower dan torsi sekitar 198 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan, dipadu-padankan dengan transmisi manual 6 speed percepatan. Mesin MR20DE ini tergolong bandel. Terbukti di 6 tahun terakhir gua merawat mobil ini hanya perbaikan-perbaikan ringan yang gua lakukan. Seingat gua hanya pernah mengganti karet seal yang sudah mulai getas termakan usia, juga beberapa belt yang menghubungkan puli-puli di mesin mobil ini. Tenaga yang dihasilkan juga cukup impresif, tapi nggak sampai yang impresif banget menurut gua. Kalau untuk dipakai di perkotaan, terus sekali kalian pakai untuk semi off-road di jalan-jalan yang agak-agak rusak, itu sama sekali no komplain. Nah, selanjutnya perawatan yang gua lakukan hanya perawatan ringan layaknya seperti mobil-mobil lainnya. Mengikuti servis dengan interval waktu yang ditentukan 5000 km sekali, mengganti oli, filter udara, juga di tahun-tahun tertentu gue mengganti busi dari mobil ini. Sekedar informasi, busi dari mobil ini menggunakan busi tipe iridium. Selanjutnya di sektor mesin kita bahas soal konsumsi BBM. Konsumsi BBM untuk di dalam kota mobil ini bisa mendapat 1:8 atau 9. Sedangkan untuk di luar kota 1:13 sampai 1:14. Gimana menurut kalian? Apakah boros? Beralih dari sektor mesin, kita lanjut ke bagian kaki-kakinya. Mobil Nissan terkenal dengan kelembutan dan kenyamanan suspensinya. Hal itu pun terjadi di mobil gue ini, Nissan X-Trail. Gue merasakan kenyamanan yang luar biasa dari mobil ini untuk masalah suspensinya. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa gue bertahan dengan mobil ini untuk kegiatan gue sehari-hari. Itu nilai plusnya. Nah, sekarang kita masuk ke nilai minusnya. Kaki-kaki dari mobil ini tuh lumayan nyebelin. Terbukti gue sudah pernah melakukan perbaikan di bagian rack steer, shock breaker, lower arm, dan teman-temannya. Nah, hal nyebelin juga terjadi di awal tahun kemarin. Gue berencana untuk mengganti ban dari mobil gue ini. Gue pergi ke salah satu toko ban. Nah, biasanya di toko ban itu ada paket-paket yang menyediakan ganti ban beserta balancing dan diskon untuk spuring. Gue mengganti ban, rebalancing, dan juga dia menawarkan untuk mengambil paket diskon spuring. Akhirnya gue coba. Nah, ketika spuring itu berlangsung, montir dari toko tersebut manggil gua. Dia bilang, "Pak, kalau bisa nap roda dari mobil ini yang bagian depan untuk kiri dan kanan segera diganti karena saya sudah merasakan ada goyang atau oblak." Oke, saya bilang makasih infonya. Akhirnya saya pesan part tersebut dan saya pasang di mobil saya. Nah, 3 bulan berselang, saya merasakan dengung di bagian belakang. Akhirnya saya ngecek lagi ke bengkel dan ternyata nap roda belakang sekarang yang kena, tapi hanya yang sebelah kiri. Oke, saya mengganti di sebelah kiri. Saya pertamanya bertanya kepada montirnya, apakah yang sebelah kanan juga harus diganti? Dia bilang nggak perlu Pak, masih bagus gitu. Sebelah kiri dulu aja yang diganti. Oke, saya ganti di sebelah kiri dan penyakitnya selesai, hilang. Nah, berselang 3 minggu kemudian berdengung lagi teman-teman. Nah,
Itulah yang saya bilang nyebelin. Gantian sekarang yang sebelah kanan rusak atau oblak. Akhirnya saya mengganti lagi yang di sebelah kanan nap rodanya. Seperti iri-irian ya teman-teman. Nah, bagi kalian teman-teman yang ingin berminat meminang mobil seperti punya saya ini, saya menyarankan kepada kalian untuk fokus lebih teliti lagi untuk memeriksa bagian dari kaki-kaki mobil ini sebelum membeli mobilnya. Karena jika tidak, kalian akan dibuat frustasi, akan dibuat jengkel dengan kerusakan dari kaki-kaki. Palingan hanya sebulan kalian merawat mobil ini, memakai mobil ini, tanpa sempat merasakan kenyamanan dari mobil ini segera kalian jual lagi karena kalian merasa kaki-kakinya sangat merepotkan. Alasan utama kenapa gue mempertahankan mobil ini dan memilih mobil ini untuk menemani gue dalam berkegiatan sehari-hari adalah desain eksterior dari mobil ini yang sangat terlihat gagah, berkelas, dan berkarakter. Untuk dipakai di tahun 2020 ini sama sekali nggak bikin pede gue turun, apalagi membuat gue minder. Hal itu dikarenakan desain mobil ini yang mampu mengimbangi desain mobil-mobil zaman now. Menurut pendapat pribadi gua, Nissan X-Trail generasi kedua ini benar-benar sebuah penyempurnaan karakter eksterior dari generasi Nissan X-Trail sebelumnya. Desain yang lebih mengotak dibanding dengan pendahulunya membuat mobil ini semakin menunjukkan kegagahannya sebagai sebuah SUV. Selanjutnya, gua mau jelaskan ke kalian kalau Nissan X-Trail yang gua punya ini adalah trim paling bawah dari semua varian Nissan X-Trail generasi kedua. Banyak hal-hal yang absen dari mobil ini karena mobil ini adalah trim paling bawah. Tapi menurut gua mobil ini tetap fungsional, terus juga tampilannya menjadi simple dibanding Nissan X-Trail generasi kedua yang memiliki kasta lebih tinggi daripada mobil gua ini. Kita mulai dari hal pertama yang absen. Di kasta paling bawah ini, lampu ini hanya menggunakan kristal multi reflektor. Tidak seperti kasta-kasta atas lainnya yang memiliki lampu proyektor beserta HID. Fog lamp ini juga tambahan, gua tambahkan sendiri karena di aslinya lampu ini belum disertai dengan fog lamp. Lanjut ke bagian grill. Grill chrome juga absen di mobil ini. Di kasta-kasta teratasnya memakai grill chrome disertai dengan perubahan bumper yang agak sedikit lebih membulat. Oke, itu di bagian depan. Kita lanjut ke agak samping. Spion retract pun absen di mobil ini beserta lampu sen di spion yang sudah menggunakan LED kalau di kasta teratas. Handle yang bersematkan Smarky juga absen di mobil ini. Juga untuk lampu belakangnya di sini hanya menggunakan bohlam biasa. Kalau di kasta-kasta tertinggi sudah memakai lampu titik-titik LED. Tapi menurut gue ini soal selera ya. Desain dari lampu belakang ini dengan menggunakan bohlam lebih terlihat manis ketimbang pakai LED. Oke, itu untuk di bagian eksterior. Tadi hal-hal tadi yang hilang teman-teman dari mobil gue ini karena trim paling bawah. Di bagian interior pun juga ada yang hilang seperti jok elektrik. Mari gue tunjukin. Nah, seharusnya di kasta-kasta tertinggi mobil ini sudah dilengkapi dengan jok elektrik, pengaturan elektrik. Tapi di mobil gua absen teman-teman, jadi hanya menggunakan tuas-tuas mekanis seperti ini. Ini pompa untuk menaik turunkan atau yang sering disebut height adjuster. Itu aja yang absen, juga knob keyless yang absen di mobil ini. Udah itu aja sih. Kalau material-material soft touch itu sama seperti trim-trim yang berada di atas mobil ini. Kalau bisa bayar lebih murah, kenapa harus bayar mahal? Absennya hal-hal tadi, part-part tadi itu
berimbas juga terhadap harga dari mobil ini. Sekarang dengan trim seperti mobil gue ini bisa didapatkan di bawah harga 100 juta. Seperti gue bahas tadi, kita membutuhkan dana lebih untuk kaki-kaki jikalau kaki-kakinya rusak. Nah, sebaiknya kita juga nggak direpotin lagi dengan hal-hal seperti part-part pendukung yang ada di trim-trim atas mobil ini. Seperti contohnya, kalau handle pintu ini rusak, di mobil gua handle pintunya akan lebih murah ketimbang yang trim di atasnya, karena trim di atasnya itu sudah memakai smart key yang harganya pasti juga jauh lebih mahal ketika kalian ingin mengganti handle pintu ini. Pun begitu di bagian interiornya, sama sekali nggak kelihatan murahan. Dengan banyaknya material soft touch yang hadir membalut dashboard dan door trim. Desain interiornya mewah dan berkarakter. Peredaman kabin yang baik di mobil ini pun mempertegas bahwa mobil ini masih sangat layak dipertimbangkan di tahun 2020. Dalam keadaan mulus, mobil ini masih mempunyai pesona yang tinggi dan sanggup membuat kepala orang lain memutar 180 derajat bila melihatnya melintas di jalanan. Oke, hal terakhir sebagai hal minus dari mobil ini adalah harga pajaknya yang masih cukup tinggi. Itu semua dikarenakan mesin dari mobil ini memiliki kapasitas 2000 cc, juga terkena skema pajak barang mewah. Udah itu aja. Selain kaki-kaki yang tadi gua sebutin akan banyak memakan biaya ketika rusak, hal pajak juga perlu teman-teman pertimbangkan jikalau teman-teman ingin meminang mobil ini. Itu tadi pengalaman singkat gua, owner experience gua tentang merawat mobil yang gua pakai untuk sehari-hari. Nissan X-Trail T31 bertransmisi manual tahun produksi 2008. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Charles Project biar gua tambah semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya, cerita tentang mobil gue yang ini atau cerita tentang mobil gue yang lainnya.
Terima kasih teman-teman.